salat sunnah ada dua, terbagi secara global terbagi dua, yaitu salat sunnah mutlak dan yang kedua salat sunnah muqayyad, ya. Jadi terbagi dua, salat sunnah mutlak dan muqayyad, salat sunnah muqayyad. Adapun salat sunnah mutlak, ya, ini adalah salat yang dilakukan tanpa sebab, tanpa suatu sebab, dan tidak terbatas jumlah rakaatnya. Ya, boleh 1 rakaat, boleh 2, boleh 4, boleh tanpa terbatas, meskipun tidak terhitung. Ya. Dan boleh seorang itu melaksanakan salat sunnah mutlak tanpa dihitung. Jelas dia salat aja. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, nggak perlu dihitung. Dia capek, selesai. Begitu capek berhenti. Ya. Seperti ini boleh. Ya. Dan suatu bentuk taqarrub, suatu bentuk amal saleh yang dicintai dan pahala yang sangat besar serta meninggikan derajat di surga dan seterusnya. Jadi salat sunnah mutlak itu salat sunnah yang dilakukan tanpa suatu sebab. Ya. Jadi kapan saja seorang itu hendak salat sunnah mutlak, asal bukan pada waktu yang terlarang, ya, selama tidak pada waktu yang terlarang untuk salat, silahkan. Baik siang atau malam. Ya. Ini. Kemudian yang kedua adalah salat sunnah muqayyad. Nah, salat sunnah muqayyad ini ada beberapa bentuknya, ya, ada beberapa macamnya. Ya. Tetapi yang akan kita bahas di kesempatan yang berbahagia ini hanya satu saja, yaitu as-sunan ar-rawatib, salat-salat sunnah rawatib. Ya. Jadi salat sunnah muqayyad tadi adalah salat-salat yang ada nas secara khusus mensyariatkannya. Ya. Ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus mensyariatkan salat sunnah tersebut. Ya. Berarti salat sunnah muqayyad. Dan di antara salat-salat sunnah yang muqayyad ini adalah salat sunnah rawatib. Disebut rawatib karena mengiringi salat-salat fardu. Ya. Salat-salat sunnah yang mengiringi salat-salat fardu, baik sebelumnya atau setelahnya. Jika sebelum salat fardu disebut salat sunnah qabliyah, dan jika setelah salat sunnah fardu disebut salat sunnah ba'diyah. Ya. Jadi salat sunnah rawatib ini ada qabliyah dan ada juga ba'diyah. Kemudian salat sunnah rawatib ini sebagiannya muakkad, ya, sebagiannya muakkadah, dan sebagian yang lain ghairu muakkadah. Ya. Muakkadah artinya salat sunnah tekankan dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Jadi salat sunnah muakkad artinya alladzi dawama alaihi Rasulullah SAW. Ya. Ma dawama alaihi Rasulullah SAW. Salat sunnah yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW terus-menerus dan tidak pernah ditinggalkan. Tidak pernah ditinggalkan, kecuali kalau musafir. Ya. Jadi disebut salat sunnah muakkad. Dan itu ada 10 rakaat. Ya. Salat sunnah rawatib yang muakkadah, yang ditekankan dan senantiasa dijaga serta tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ini ada 2 pendapat. Ya. Jumhur berpendapat 10 rakaat. Sedangkan Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafi mengatakan 12 rakaat. Jadi salat sunnah yang rawatib ini menurut jumhur 10 rakaat. Menurut Imam Abu Hanifah 12 rakaat. Dan masing-masing memiliki dalilnya. Adapun yang mengatakan salat sunnah rawatib ini 10 rakaat adalah berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, aku telah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, inilah 10 rakaat yang dihafal dengan baik oleh Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak pernah ditinggalkan oleh beliau. Yaitu 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat subuh atau salat sunnah fajar. Ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sedangkan para ulama dari mazhab Hanafiyah, ya, para ulama Hanafiyah menyatakan bahwa salat sunnah rawatib yang muakkad itu 12 rakaat. Yakni 10 rakaat seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, dan ada tambahan yaitu
sebelum zuhur 4 rakaat. Ya. Salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat. Dan tentang ini ada hadis yang sahih disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Ummina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla adh-dhuhr." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalil yang sahih bagi pendapat yang kedua ini, bahwa salat sunnah yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur itu 4 rakaat. Ya. Kemudian juga dari Ummu Habibah, ya, ini juga salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, aku telah mendengar, ya, Ummu Habibah berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa laylah, buniya lahu bihinna baitun fil jannah." Qalat Ummu Habibah, "Fama taraktuhunna منذ sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wa zada Tirmidzi, 4 qabla adh-dhuhr wa rak'atain ba'daha wa rak'atain ba'da al-maghrib wa rak'atain ba'da al-isya wa rak'atain qabla salatil fajr. Barang siapa, ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat dalam sehari semalam 12 rakaat, niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga, ya. Allah akan bangunkan baginya sebuah rumah yang di surga. Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, Semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut, ya. Hadis riwayat Muslim, ya. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi dan Abu Dawud serta Ibnu Majah. Dan dalam riwayat Tirmidzi ada tambahan, Ummu Habibah berkata, ya, 12 rakaat itu adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum salat fajar atau 2 rakaat sebelum salat subuh, ya. Nah, ini dalil yang sahih bagi pendapat yang kedua, bahwa salat sunnah yang muakkad itu 12 rakaat dalam sehari semalam, ya. Jadi boleh seseorang mencukupkan dengan 10 rakaat saja seperti dalam hadis Ibnu Umar, tetapi lebih afdal, ya. Jadi boleh mencukupkan 10 rakaat sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, tetapi yang lebih afdal dan lebih utama adalah 12 rakaat sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha dan hadis Aisyah radhiyallahu anhuma.